Oke, sambil menunggu yang lain bisa menyiapkan peralatannya, pensil, buku, monggo. Ini Commodore H itu siapa ya? Commodore. Kita mulai nanti jam 10 lebih berapa ya? 20 gitu ya. Satu menit lagi kita mulai ya, 10.20. Nanti kita mulai. Gak apa-apa, sedikit. Ini baru 8 orang. 9 sama Ustazah. Hanif, Hamasa, Darujat, Ombak, Rifki, Arul, pakai Albana. Pomodoro itu siapa toh? Pomodoro. Pomodoro. Hah? Hanif ngomong apa? Gak kedengeran. Zen Us. Oh ya, oke. Gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja? Atau sudah nyaman? Ustazah gimana? Sehat, Us. Alhamdulillah sehat ya. Ustazah juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya iya ya. Ya alhamdulillah. Gimana di rumah sudah mulai nyaman? Ini yang ada di kasur yang mana nih? Saya. Ayah. Yang ada di kasur bergerak menuju ke kursi ya supaya lebih rileks gitu nanti kalau pas belajar. Ini sudah malah udah 21. Oke. Us juga lagi di kasur kan Us? Makanya pakai Enggak. wallpaper. Loh, enggak.
sampingnya emang kasur, tapi nggak di kasur, gitu. Karena suasana di kamar tidak mendukung, maka Ustazah pakai wallpaper, gitu. Kita mulai aja ya, karena udah 21, nanti 40 menit hilang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatannya, kita masih diberikan kesempatan untuk ya ini nge-Zoom ya, nge-Zoom mungkin pertemuan di detik-detik terakhir ya, hari-hari terakhir sebelum menjelang PAS gitu. Nah, sebenarnya kita itu masih ada satu bab lagi gitu. Meskipun di kurikulum pandemi itu dia babnya itu tidak dimasukkan, tapi ya setidaknya kita mempelajari sedikit lah gitu ya, kayak mungkin prasyaratnya seperti itu. Ini nanti juga tidak mendalam gitu ya, cuma sedikit aja kayak gitu. Kalau yang di akhwat mungkin bisa sampai 2 pertemuan, kalau di ikhwan, cuma bisa satu pertemuan gitu, karena kemarin ustazah baru bantuin, apa namanya, penelitian, jadi ustazah nggak bisa nge-Zoom. Karena yang kalau kalian lihat di LMS itu kan yang akhwat sudah nge-Zoom kayak gitu. Kemudian apa namanya, nah materi hari ini itu adalah induksi matematika. Sebenarnya materinya namanya induksi matematika, tapi kita bahasnya cuman prasyaratnya aja gitu ya. Jadi bahas namanya notasi sigma. Notasi sigma itu nanti ada kaitannya sama materi yang semester 2 gitu, barisan dan deret gitu, barisan deret. Nanti kita juga akan sedikit memanggil memanggil pengetahuan kita yang telah lalu gitu ya. Waktu kelas 9 atau kelas 8 SMP gitu ya, terkait barisan dan deret gitu. Kemudian, oh ya, terkait dengan PAS, materi PAS berarti ya satu semester itu ya, mulai dari yang pertama dulu itu adalah, apa, program linier, itu loh yang gambar-gambar grafik itu, yang maksimum minimum itu. Kemudian yang kedua adalah matriks, matriks ya, matriks, kemudian yang ketiga itu yang baru aja kemarin transformasi geometri yang banyak banget itu, kemudian yang terakhir, notasi sigma gitu. Notasi sigma nanti sedikit gitu. Itu materi terkait dengan PAS. Nah, untuk soalnya nanti ada 16 soal, 16 soal itu satu uraian gitu ya, uraiannya tidak bisa Ustazah sebutkan yang materi apa gitu. Kemudian, yang 15 soal itu soal pilihan gitu ya, bisa jadi bukan pilihan ganda. Jadi ada macam-macam. Ada soal benar salah gitu ya. Jadi nanti kalian diminta untuk menentukan pilihan. Jadi pernyataan ini tuh benar atau salah kayak gitu. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 5. Nah, itu benar atau salah? Maka salahkan. Misalkan gitu. Tapi ya tidak sederhana itu gitu ya. Tapi ada kaitannya dengan materi-materi yang kita pelajari semester ini. Kemudian selain pilihan benar salah itu ada pilihan menjodohkan gitu ya, mempasangkan mana yang sesuai gitu. Kemudian yang ketiga itu ada pilihan ganda yang tunggal. Nah, pilihan ganda tunggal itu ya seperti biasanya ya pilihan ganda yang, mmm, jawabannya satu tok gitu ya, jawabannya satu tok, itu seperti pilihan ganda pada umumnya. Dan yang terakhir itu ada pilihan ganda majemuk. Jadi itu berupa pilihan pilihan, apa namanya, jawabannya itu lebih dari satu gitu ya, bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Jadi opsinya kan biasanya sampai E ada 5. Nah itu bisa jadi ada jawabannya benar semua, atau 4 semua, atau 3 semua, atau 3 aja, atau 2 aja gitu ya. Tergantung. Nanti, apa namanya, ada petunjuknya, gimana cara membedakan dia itu yang pilihan ganda majemuk atau tunggal. Jadi nanti kalau kan ada soal, soal terus habis itu ada tulisan select one. Nah, itu berarti pilihlah satu aja gitu, berarti itu yang tunggal, yang jawabannya satu tok. Tapi kalau jawabannya lebih dari satu, itu nanti select one or more. Nah, itu biasanya lebih dari itu nanti lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Nah, mungkin, kita mikirnya kayak,
kenapa nggak tak pilih semua aja, nanti kan bener, bener semua, kayak gitu kan ya. Tapi nggak kayak gitu ya. Nanti misalkan jawaban yang benar itu dari 5 opsi itu ada 4 maka porsinya itu ada, 25%, 25%, 25%, 25%. Maka kalau dijumlah itu ada 100%, kayak gitu kan. Nah, satunya itu nanti kalau seandainya kalian pilih, nah itu nanti malah justru mengurangi nilai kalian yang sudah 100% itu dikurangi gitu. Kalau, apa namanya, pengurangannya berapa Ustazah belum tahu ya, tergantung guru masing-masing, ada yang 10%, ada yang 25% gitu, tergantung, gitu. Jadi ada pengurangan lah kalau kalian milih semua padahal, apa namanya, jawabannya nggak benar semua. Tapi kalau kalian boleh juga milih semua, tapi kalau jawaban semuanya itu benar menurut kalian, kayak gitu, gitu. Itu terkait dengan soal PAS itu ada berapa macam tadi ya? 5 macam ya, pilihan ganda tunggal, pilihan ganda majemuk, salah benar, menjodohkan, sama uraian, gitu. Kalau yang isian singkat sudah tidak ada, sudah ditiadakan, kayak gitu. Oke, PS ada yang mau ditanyakan? Us kalau nggak jawab gimana Us? Kalau nggak jawab ya salah, berarti. Ya kan kalau kita jawab terus salah kan nanti dikurangin Us. Oh, yang mana dulu? Yang mana dulu maksudnya? Kalau yang enggak, kalau kamu jawab gitu ya, itu enggak, kalau kamu nggak jawab itu nggak dikurangi, gitu ya. Maksudnya Ustazah tadi yang dikurangi itu ketika pilihan ganda majemuk. Majemuk itu berarti ada, apa namanya, satu soal itu ada lebih dari satu jawaban gitu ya. Misalkan ternyata kamu jawab yang salah gitu loh ya. Nah, itu baru dikurangin gitu. Misalkan ada 5 opsi terus kamu jawab yang salah, nah itu baru dikurangi gitu. Tapi kalau nggak jawab ya 0 gitu, nggak dikurangi, gitu. Terima kasih Us. Oke. Mungkin itu aja ya, terkait PAS. Sekarang kita langsung ke materi. Ustazah share screen. Nih. Eh, ya sebelumnya, bentar. Nah, sebelumnya itu materi aslinya itu namanya adalah induksi matematika gitu ya. Ini induksi matematika. Jadi induksi matematika itu salah satu metode pembuktian di matematika. Gitu. Nah, tapi kita tidak mempelajari ini dulu karena waktunya juga tidak cukup gitu. Maka kita pelajari prasyaratnya aja. Jadi inilah prasyaratnya. Jadi ini ada huruf apa sih ini? terbalik. Bukan ya, biasa ya. Ya kayak tapi ini simbol mungkin kalau nggak Yunani atau apalah gitu. Jadi ini adalah simbol untuk menyatakan notasi sigma gitu, notasi sigma. Nah, notasi sigma itu sebenarnya apa? Jadi dia itu kan lambang, notasi itu kan lambang ya. Jadi intinya dia itu lambang gitu, lambang untuk menyatakan sigma gitu. Nah, sigma itu sendiri itu apa gitu. Sigma itu adalah penjumlahan beruntun gitu. Penjumlahan beruntun dari suku-suku barisan bilangan yang memiliki pola tertentu. Jadi ini adalah notasi atau lambang. Nah, dia itu digunakan untuk menuliskan gitu ya. Jadi menuliskan penjumlahan suatu barisan yang urut gitu ya. Ada barisan, nah itu bisa diringkas. Barisan kan biasanya ini, ketika kalian punya, ntar kursornya mana ya? Nah, ini. Ketika kalian punya U1 ditambah U2 tambah U3, ini tuh UN itu ya, yang waktu kelas 9 SMP kayaknya, barisan deret itu loh. U4, terus U5, dan seterusnya sampai U ke K gitu ya. Nah, ini tuh kan panjang banget ya. Biasanya kan misal 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya itu kan panjang banget. Nah, sebenarnya bisa kita penulisannya lebih ringkas gitu bisa lebih ringkas yaitu dengan notasi sigma. Oke, dengan notasi sigma gitu. Ya menulisnya ya monggo ya terserah bisa kayak gini atau gini. Kalau Ustazah biasanya langsung kayak gini. Intinya itu adalah notasi sigma gitu ya. Nah, notasi sigma ini dia tuh nanti memiliki batas atas, memiliki batas bawah gitu. Jadi kalau misalkan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UK, ini tuh bisa kita tuliskan dengan U UK gitu ya. UK
Oh ya, ini jangan K, nanti sama ya, UN gitu, sampai suku N gitu ya. Nah, hapus UN. Sampai suku N, biasanya kan N ya. Nah, ini tuh kita bergerak gitu ya. Jadi rumusnya adalah UK gitu ya. Dari siapa? Dari K sama dengan berapa ini? Ini kan yang pertama adalah 1. Dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan berapa? Sampai K sama dengan N gitu. Jadi penulisannya seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah ini tuh dibaca apa? Jadi ini dibaca sigma gitu ya. Sigma dari UK, nah, UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan N. Gitu. Ini dibaca seperti ini. Nah, UK, K sama dengan 1, K sama dengan N, itu siapa? Jadi, 1 di sini adalah namanya batas bawah, gitu ya. Jadi, 1 di sini itu adalah batas bawah, gitu ya. Dia batas bawah. Kemudian N yang di atas itu adalah batas atasnya, gitu. Kemudian yang UK-nya sendiri itu adalah rumus suku kekal suatu deret bilangan, kayak gitu. Mungkin sampai sini bisa dimengerti ya, ini terkait dengan notasi. Oh, mohon maaf kalau ada apa namanya background motor gitu ya. Karena nggak tahu ya dengar apa enggak, tapi saya dengar, gitu, mohon maaf. Kemudian lanjut kita ke, nah ini kan tadi kita menyatakan suatu deret ya, suatu deret U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya menjadi notasi sigma gitu. Bisa juga nanti kita menyatakan notasi sigma ke dalam bentuk deret gitu. Oh iya, ada yang tahu kenapa ini dijumlah? Ini dijumlah, jumlah, jumlah. Karena notasi sigma itu melambangkan penjumlahan beruntun gitu ya. Gitu. Kalau perkalian itu saya nggak tahu namanya apa, tapi bentuknya kayak huruf U kayak gitu. Tapi nggak dipelajari, cukup sigma aja. Kemudian di sini menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret gitu ya. Jadi ketika ada notasi sigma, ini ada sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari AI gitu ya. Di sini dia tuh I-nya di sini maksudnya indeksnya ya. Indeksnya itu yang berjalan gitu ya. Kalau berjalan berarti mulai dari 1 sampai 6. Ya I-nya ini yang berjalan berarti A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai tambah 6 gitu. Kalau yang kedua ini, contoh yang kedua ini, dia itu yang indeks. Indeks itu maksudnya yang bergerak itu adalah K-nya. Berarti K-nya ini yang kita ganti. Berarti 1 dari 1 sampai 5 ya. Berarti 1 kuadrat. Karena di sini formulanya atau rumusnya adalah K kuadrat. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai tambah 5 kuadrat. Karena atasnya itu adalah 5. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah misalkan ini. Di sini batas bawah itu adalah 4. Bawahnya 4. Kemudian batas atasnya adalah 6. Dan formulanya itu adalah 3B plus 2. Kita cukup menggantikan B-nya ini. Berarti 3 kali batas bawahnya kan berarti 3 kali 4 tambah 2. Kemudian 3 kali 5 tambah 2. Terus tambah lagi 3 kali 6 tambah 2 gitu. Jadi berjalannya tuh ngindeks ini ya. Tergantung hurufnya di sini. Kalau B ya B, K ya K, A, I ya I gitu. Itu ya, tergantung hurufnya yang diindeks itu siapa. Nah, ini kalau yang apa namanya, kan ada tuh bilangan yang 4,5, 5,5. Nah, itu nggak dipakai ya. Intinya di sini kita pakainya bilangan bulat. Gitu. 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Gitu. Lanjut, apa namanya, ini kan menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Kalau sebaliknya yang tadi, menyatakan deret dalam notasi sigma. Misalkan ada ini, deret 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian sampai tambah 35. Nah, masih ingat ini kira-kira polanya apa ini? 3 tambah 5 tambah 7 tambah 35. Tambah dan seterusnya sampai tambah 35, polanya seperti apa ini? Penambahannya ini sebesar berapa? Ada yang mau salah satu jawab? Gimana, Us? Nih, 3 ke 5 ke 7 itu dia nambah berapa ini? 3 ke 5, terus 5 ke 7. Tambah 2. Tambah Iya, 2. iya benar, tambah 2. Jadi di sini penambahannya tuh tetap gitu. Penambahannya yaitu sebesar 2. Masih ingat ini barisan apa waktu kelas 9 SMP? Aritmatika apa geometri? Ayo, masih ingat? Geometri. Apa ya? Matematika.
Aritmatika apanya? berarti, Us. Jadi ini Nggak tuh tahu. aritmatika ya. Jadi oke, aritmatika. Oke, sudah ingatkan. Jadi di sini tuh barisan deret aritmatika gitu karena penjumlahannya tuh tetap, penambahannya tuh tetap. Kalau geometri itu nanti perbandingan rasio itu loh ya, perbandingan antar suku gitu yang sama. Nah, kalau ini penambahan antar suku yang sama. Jadi ini adalah aritmatika gitu. Oke, sambil mengingat untuk menentukan suku ke N, barisan aritmatika, ini ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Kursornya mana? Hilang. Ya sudah, Ustazah ingatkan. UN, suku ke N, barisan aritmatika itu adalah A plus N min 1B gitu. Mungkin dulu kalau kalian ujian nasional mesti biasanya ini sering banget keluar kayak gitu ya. Nah, A itu siapa? A itu adalah suku pertama, gitu kan ya, suku pertama. Kemudian kalau B-nya itu adalah bedanya kan, beda itu selisihnya atau kalau di sini penambahannya gitu ya, penambahannya adalah +2 gitu. Oh enggak ya, ini nabrak apa-apa lah. Nah, rumusnya UN itu sama dengan A plus N-1 kalikan B. Ya udah, berarti nah buat apa sih UN ini? Tadi ketika kita punya si ini, notasi sigma, kita kan butuh yang namanya rumusnya. Kemudian kita butuh yang namanya batas atas, terus kita juga butuh batas bawah gitu. Makanya di sini kita butuh rumus barisan aderetnya itu apa kayak gitu. Nah, di sini UN berarti sama dengan A-nya berapa? Suku pertamanya yaitu 3. Berarti 3 ditambah N kali N dikurangi 1 kalikan B. Bedanya tadi 2. Berarti UN itu sama dengan 3 ditambah N kalikan 2. Berarti 2N. Kemudian min 1 kalikan 2. Min 2. Berarti UN itu sama dengan 2N terus 3 dikurangi 2. Plus 1. Nah, ini adalah rumusnya gitu ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui rumus, kita perlu batas atas dan batas bawah gitu. Sebenarnya bisa langsung diketahui sih di sini batas bawahnya ya. Yang batas bawah itu adalah 1 gitu. Kok bisa 1? Jadi di sini kita kan mulainya dari angka 3. Kok bukan 3 batas bawahnya? Ya, karena di sini dia adalah sebagai U1, U pertama gitu kan ya. Bisa jadi nanti batas bawahnya 3 juga bisa, tapi rumusnya nanti beda. Oke, itu nanti kita pelajari lebih lanjut yang nanti. Ini sekarang kita batasnya pakai 1 dulu, karena 3 ini mulainya dari suku pertama. Kan UN itu kan misalkan di sini adalah 3. 3 itu suku keberapa sih gitu kan ya? 3 sama dengan 2N plus 1. Berarti 2N sama dengan satunya pindah ke sebelah sana, sebelah kiri, berarti 3 kurangi 1, yaitu 2. Nah, N-nya adalah 1. Nah, di sinilah. Di sini karena dia mulainya itu suku pertama, suku ke-1, maka batas bawahnya itu adalah 1, gitu. Selanjutnya kita akan mengetahui batas atasnya. Batas atasnya di sini kan dia suku ke N-nya, suku ke terakhirnya itu adalah 35. Jadi kita masukin aja ke sini, ke UN ini. Berarti kan 35 itu sama dengan 2N plus 1 ya. Satunya kalau pindah ke kiri berarti 35 kurangi 1. 3, 4. Ya nggak? 3, 4 sama dengan 2N. Berarti N-nya sama dengan berapa? 34 bagi 2. 17. Nah, inilah batas atasnya. Jadi, di situ bisa kita tuliskan sigma gitu ya. Sigma dari siapa? Rumusnya adalah 2N plus 1. 2N plus 1. Nah, mulainya dari siapa? Mulainya dari batas bawah, yaitu adalah N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 17. Nah, inilah notasi sigmanya. Kayak gitu. Kalau misalkan nggak pakai huruf N, boleh pakai huruf yang lainnya. Misalkan pakai huruf apa ya? Huruf Z juga boleh. Sigma gitu ya. Mohon maaf tulisannya kurang bagus. Sigma gitu ya dari 2Z gitu plus 1. Maka di sini indeksnya juga Z. Mulai Z sama dengan 1 sampai Z sama dengan 17 gitu. Itu ya, itu terkait dengan menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Kemudian, nah, notasi sigma ini dia tuh sebenarnya punya nilai gitu ya.
ketika tadi kan notasi sigma kita nyatakan dalam bentuk deret kan artinya dia penjumlahan beruntun ya. 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai tambah 35. Nah, kan dia sebenarnya bisa kita hitung jumlahnya. Demikian juga notasi sigma itu bisa kita ketahui nilai hasil notasi sigmanya. Misalkan yang ini aja ya, kita pakai yang ini. Nah, kita pakai yang ini. Sigma K kuadrat gitu ya, mulai dari K sama dengan 1 sampai 5. Itu 1 kuadrat itu nilainya 1, ditambah 2 kuadrat itu adalah 4. 3 kuadrat berarti 9, 4 kuadratnya 16, dan 5 kuadrat adalah 25. Kita jumlahkan. 1 tambah 4, 5. Oke, 5. Nah, ini 5 tambah 25 dulu, 30. 30 tambah 9 kan 39. 39 tambah 16 berapa? 39 tambah 16 yaitu 5, ini 5 ya, 5. Gitu. Berarti hasil dari notasi sigma K kuadrat mulai dari K sama dengan 1 sampai 5 ini adalah 55. Kayak gitu. Demikian juga yang bawah ini. Yang sigma 3B plus 2 mulai dari B sama dengan 4 sampai 6. 3 kali 4 kan 12. 12 tambah 2, 14. Ditambah dengan 3 kali 5, 15. Tambah 2, 17. Tambah lagi 3 kali 6, 18 tambah 2, 20. Gitu. Oke, 14 tambah 17 itu 31. 31 tambah 20 berarti 51. Gitu. Kalau sudah salah ngitung, mohon diingatkan ya. Gitu. Jadi, nilai dari suatu notasi sigma itu artinya kita menjumlahkan barisan-barisan itu, angka-angka itu. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, mungkin belum. Alhamdulillah tidak, Us. Oke, kita lanjutkan sifat notasi sigma. Nah, ini tidak perlu dihafal ya. Ya, kita pahami aja. Jadi, di sini mulai yang pertama dulu, nomor 1, sifat yang pertama. Di sini ada sigma Kfx, mulai dari X sama dengan 1 sampai N, bisa kita ubah menjadi K-nya itu keluar dulu. K-nya itu keluar. Boleh ya, K-nya itu adalah konstanta. Misalkan ada sigma X sama dengan 1 sampai 6. Dari 2 kali X plus 1. Nah, kayak gini. Nah, ini 2-nya itu bisa kita keluarkan. Berarti 2 dikali dengan sigma X sama dengan 1 sampai 6 dari X plus 1. Gitu. Jadi, ini bisa kita keluarkan. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ketika ada sigma Fx ditambah Gx, itu bisa kita pecah. Sigma Fx baru ditambah sigma Gx gitu. Atau kalau ini kan plus main ya, berarti yang main itu ketika ada sigma Fx dikurangi Gx, berarti bisa kita pecah sigma Fx dikurangi sigma Gx. Gitu. Intinya dipecah gitu aja. Kemudian yang di sini, yang nomor 3, sigma X sama dengan 1 sampai N Fx. Nah, ini kok bisa dipecah? Padahal di sini nggak ada fungsi yang lain. Jadi, ini dipecahnya itu di indeksnya. Perhatikan, di sini X sama dengan 1 sampai, kalau di sini kan sampai N ya. Nah, ini sampai M. Nah, terus dipecah ditambah dengan ini mulai dari M plus 1 sampai N. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita punya sigma, X sama dengan 1 sampai 6 gitu ya, dari X plus 1, itu bisa kita pecah menjadi sigma dari X sama dengan 1 sampai, misalkan sampai 3 gitu ya, sampai 3, dari X plus 1, lalu ditambah dengan sigma X sama dengan, nah di sini kan M ya, M itu kan kita misalkan 3, maka di sini M plus 1, berarti 3 tambah 1, mulai dari 4 gitu ya. 4 sampai berapa? Sampai 6, dari X plus 1. Jadi intinya seperti itu, bisa dipecah indeksnya, gitu. Kemudian di sini, nah ini mungkin yang nomor 4 itu agak apa ya, penulisannya mungkin agak membingungkan gitu ya. Jadi nomor 4 ini, ketika ada sigma, oh waktunya tinggal 10 menit, oke. Ketika yang nomor 4 ini, sigma X sama dengan 1 sampai N dari Fx gitu ya, ini kita bisa, nah ini itu maksudnya nomor 4 itu terkait dengan mengubah batas atas dan batas bawah gitu ya. Bisa tuh kita mengubah batas atas, batas bawah gitu. Misalkan kita itu punya sigma K gitu ya, K sama dengan 1 sampai, yaitu hurufnya N aja ya, sampai N.
Kemudian, oh ini jangan, ini M aja, M sampai N gitu ya. Dari suatu, mohon maaf. Oke. Nah, ini bisa batas atas maupun batas atasnya kita ubah gitu. Menjadi sigma, misalkan K sama dengan M dikurangi P. Kemudian kalau yang bawah itu kita kurangi dengan suatu bilangan, P ini bilangan ya, maka yang atas itu juga harus kita kurangi dengan bilangan. Nah, tapi kalau di rumusnya kebalikannya, ditambah gitu ya. Gitu. Maka di sini kan misalkan tambah A gitu ya. Ini kan tambah A dulu, yang atas tambah, ini yang atas juga tambah, tapi yang atas di sini adalah dikurangi gitu. Jadi kebalikannya gitu. Kemudian juga ketika misalkan kita mau K sama dengan M ditambah P gitu, kita menambahkan dengan bilangan yang lain, maka yang atas juga harus ditambah, tapi kebalikannya kalau di rumusnya dikurangi gitu. Jadi kita ke langsung contoh soal aja. Kemudian yang nomor 5, ketika ada suatu ini, sigma X sama dengan 1 sampai N dari rumusnya adalah K. Nah, kenapa kok ini enggak 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai N gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Karena di sini indeksnya namanya adalah X, sedangkan di sini rumusnya adalah K. Beda, itu beda ya. Jadi bedakan antara misal sigma gitu ya dari X sama dengan 1 sampai N dari X. Nah, itu kan artinya indeksnya X ya. Berarti kita menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah N gitu ya. Tapi kalau kita sigma X sama dengan 1 sampai N dari huruf yang lain K, ini artinya kita nggak ngindeks gitu ya. Tapi cukup kita kalikan N kalikan dengan K. Gitu. Jadi maksudnya misalkan di sini ada huruf angka 3. Nah, artinya ini 3-nya itu sebanyak N kali, makanya ini 3 kali N gitu. Gitu maksudnya. Oke, kita coba langsung ke contohnya. Waktunya tinggal 7 menit 15 detik. Oke. Misalkan ini kita mau mengubah batas bawah dan batas ini batas bawah aja ya. Batas bawahnya menjadi 1 gitu. Jadi nah, di sini batas bawahnya berapa? Di sini kan batas bawahnya I sama dengan 5, berarti batas bawahnya 5. Kita pengennya jadi sama dengan 1 gitu ya. Ini pengennya jadi 1. Gimana caranya? Oke. Jadi, kalau ada angka 5, supaya menjadi angka 1 gitu ya, diapain? Kalau ada angka 5, supaya jadi angka 1 diapain ayo? Coba salah satu jawab. Kalau ada angka 5, bisa jadi 1, diapain? Ditambah apa dikurangi? Atau dikali? Kurangi 4. Oh, iya benar, dikurangi 4. Berarti di sini 5 itu kurangi 4 kan ya, supaya jadi 1. Maka yang atas juga harus dikurangi 4. 12 kurangi 4 gitu. Tapi ingat, di formulanya, rumusnya, indeksnya ini jangan dikurangi, tapi kebalikannya, ditambah gitu ya. Yang ditambah itu cukup yang indeksnya ya, jangan yang lain. Berarti ini 3 dikalikan. Nah, yang kita ubah tuh I-nya. I berapa? 4 gitu kan ya. Kemudian baru dikurangi 4 gitu. Jadi yang kita ubah tuh dalamnya ini. Gitu. Gitu ya. Oke, berarti sama dengan sigma. Nah, I sama dengan 5 min 4 berarti 1 ya. 12 kurangi 4 adalah 8. Kemudian ini dikalikan. 3 kali I berarti 3I. 3 kalikan 4 berarti plus 12. Kemudian dikurangi 4 gitu. Jadi sama dengan sigma gitu ya. I sama dengan 1 sampai 8 dari 3I, ini 12 kurangi 4 berarti plus 8. Gitu. Inilah. Jadi notasi sigma yang di sini ya, sigma 3I min 4 mulai dari I sama dengan 5 sampai 12 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 8 dari 3I plus 8. Gitu. Nanti kalau kalian jumlahkan, jadi kalian deret satu-satu ya, misal 3 kali 1 berarti 3 tambah 8, 11, ditambah seterusnya, nanti hasilnya akan sama dengan ketika kalian menggunakan sigma yang ini, gitu. Nanti harusnya sama jawabannya, kayak gitu. Itu terkait dengan mengubah batas bawah sama dengan 1. Sekarang coba ke batas atas ya. Ini kita mengubah batas atas. Oke. Nah, ini ada 2. Berarti kita mengubah batas atas yang pertama ini dan yang kedua ini. Ini sama dengan berapa? Tapi, oh ya, karena di sini sudah batas atasnya sudah 12, maka kita nggak perlu mengubah ya. Kita cukup mengubah yang pertama ini tadi. Oke.
Oke, kita mengubah ke batas atas 12. 9 supaya jadi 12 itu diapain? Dikurangi, ditambah, dikalikan, atau diapain? Tambah 3. Heeh, ditambah 3. 3. Oke, berarti di 9 tambah 3. Yang bawah juga berarti A sama dengan 6 tambah 3 gitu. Tapi kalau di formulanya jangan ditambah, tapi kebalikannya dikurangi. Ingat, bukan semuanya ya, cukup di indeksnya ini aja yang kita perbaiki gitu. Jadi 2 dikalikan, kalau yang awalnya A berarti menjadi tadi, berarti A kalau ini plus 3 berarti dikurangi 3. Ingat masih ada kuadrat loh ya. Di sini masih ada kuadrat. Tuh. Jadi yang kita perbaiki A-nya tok gitu ya. Kemudian ditambah 5. Nah, gini. Yang satunya tetap ya karena batas atasnya sudah 12. Oke, biarin aja. Oke, ini 3A plus 1. Kemudian ini kita hitung berarti sigma dari A sama dengan 6 tambah 3 itu 9. 9 tambah 3, 12. Oke, ini menjadi berapa ini? 2 dikalikan. Nah, kalau A min 3 dikuadratkan artinya dia harus difaktorkan ya. Kok difaktorkan? Dikalikan pelangi maksudnya. Ini loh ya, jangan lupa. Oke, ini A sama dengan 1 sampai 12. Ini 3A plus 1. Nah, ini orek-oreknya di sini aja. A min 3 dikuadratkan. Oke. A kalikan A, berarti A kuadrat. Kemudian A dikalikan min 3, berarti min 3A. Yang ini min 3 kali A, min 3A. Kemudian min 3 kali min 3 adalah plus 9. Berarti A kuadrat ini jadi berapa ini? Min 6A plus 9. Gitu. Kemudian selanjutnya yang kita tuliskan sini berarti sigma A sama dengan 9 sampai 12 dari 2 kalikan A kuadrat min 6A plus 9, kemudian tambah 5 jangan lupa. Oke, dikurangi ini lagi. Sigma A sama dengan 1 sampai 12 dari 3A plus 1. Kemudian kita kalikan ya, 2 kali A kuadrat berarti 2A kuadrat. 2 kali min 6, min 12A. 2 kali 9 berarti plus 18. 5-nya enggak bagi 2 loh ya, plus 5. Oke. Ini sigma A sama dengan 9 sampai 12. Gitu. Mohon maaf ya kalau backsound-nya suara motor. Keras banget nggak sih? Maaf ya. Sama dengan 1 sampai 12 sampai 3A plus 1. Ya. Habis ini kita hitung, kita sederhanakan lagi. Sigma A sama dengan 9 sampai 12 dari 2A kuadrat nih, min 12A, 18 tambah 5. Berarti berapa? 18 tambah 5. 23 ya? Terus 23 dikurangi dengan sigma A sama dengan 1 sampai 12 dari 3A plus 1. Kira-kira keduanya ini, yang ini dan ini bisa kita gabungkan nggak? Kayak sifat yang tadi. Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena tadi kan misalkan kita punya sigma X sama dengan 1 sampai 6 dari X, itu bisa kita ubahnya itu sigma X sama dengan 1 sampai 3 dari X, baru ditambah dengan sigma X sama dengan 4 sampai berapa ini? Misal 6. Gitu. Jadi ini kayak berurutan gitu. Tapi karena di sini nggak berurutan, maka tidak bisa seperti itu. Mungkin itu, nah sudah selesai. Oke. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ini waktunya bentar lagi habis. Gitu. Nanti Ustazah akan share lagi ya. Kok nggak habis toh? Ya udah 40 ya. Gitu. Us, Ya, belum di screenshot. apa yang belum di Dari awal.